Pada minggu panggilan ini saya ingin mengundang saudari-saudari saya, para suster yang ada di paroki kita, Suster SFS Fransiskan Sukabumi, yang akan men-sharingkan tadi sukacita, pergulatan, tantangan, motivasi awal mungkin sebagai seorang suster dan harapannya sebagai seorang suster itu seperti apa, sehingga pada akhirnya kita semakin kenal. Oh iya, orang hidup berkeluarga punya tantangan sendiri, dan juga hidup bakti sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati ternyata juga punya tantangan. Tetapi sama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, monggo para suster yang sudah menyiapkan. Saya mendengar dari ibu komunitas ada 2 yang telah menyiapkan sharing. Silakan, siapa dulu, Bingsu atau supaya umat di paroki Purwodadi juga mendengar untuk kesaksian panggilan ini. Silakan, siapa dulu? Suster Mela. Ya. Oke, baik. Boleh dibuka maskernya yang sharing, ya. Yang sharing nanti ditutup lagi. Silakan kita dengar bersama-sama. Malam dulu. Baik, yang saya hormati Romo Ivan, para suster dan Bapak Ibu serta anak-anak muda sekalian, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan Suster Teresa untuk men-sharingkan bagaimana hidup kami selama menjadi seorang suster. Baik, perkenalkan, nama saya Suster Maria Melani, asal dari NTT bagian Kefat. Sharing saya ini saya beri judul percobaan yang menjadikan saya terpikat. Kenapa saya katakan percobaan? Karena awal itu saya memasuk suster itu cuma iseng-iseng doang, kayak penasaran aja gitu, gimana sih cara hidup seorang suster itu kayak mana begitu. Terus spontan kakak saya bilang, ya udah masuk aja suster gitu. Terus saya bilang, nggak mau ntar saya jarang ketemu sama orang tua gitu. Terus dari situ bapak saya bilang, ya nggak apa-apa, kami juga nggak apa-apa kok kalau ditinggalin gitu. Dari situ ya saya mulai setiap semenjak SMA kelas 3 itu biasanya ada program dari para suster dari berbagai kongregasi begitu. Yang terakhir itu dari Suster Emilia, pas kebetulan cuti akhirnya dia mengadakan program di sekolah. Terus setelah itu ya pokoknya daftar aja, setiap ada kongregasi apa daftar gitu, tapi belum tahu akan kemana saya begitu untuk masuk. Lalu setelah tamat, mama saya tanya, jadi nggak masuk suster atau hanya cuman pengen aja, cuman mau daftar iseng-iseng aja gitu. Terus setelah itu ya saya memutuskan untuk mencoba begitu. Sempat ragu-ragu juga untuk waktu berangkat mau ke sini pada tanggal 20 Mei 2017. Tapi pas waktu itu Bapak saya mengatakan Tuhan tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dari situ saya pegang kata-kata dari Bapak saya itu, akhirnya udah saya siap untuk berangkat. Lalu masuk kongregasi SFS, tahap awalnya disebut aspiran. Aspiran itu ya hanya melihat hidup suster itu kayak mana. Terus setelah itu kami hanya 3 bulan menjalani masa aspiran. Lalu disuruh untuk menulis surat melamar masuk postulan. Postulan itu disebut masa orang yang memohon untuk masuk bergabung dalam kongregasi tersebut. Di situ dalam proses masa postulan itu waktunya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Dari di situ kami diperkenalkan mulai dari cara makan, bagaimana berkomunikasi yang sopan sama yang lain begitu. Lalu setelah diajarkan untuk semakin mengenal diri juga. Dari situ setelah menjalani masa postulan, lalu waktunya untuk mengajukan masuk ke masa novisiat.
novisiat itu ditandai dengan menerima jubah putih. Lalu itu waktunya berkisar sampai 2 tahun. Masa novisiat pertama itu disebut masa kalumik, di mana kita tidak keluar dari biara tersebut. Pokoknya di dalam aja sampai 1 tahun itu selesai, lalu akan mengajukan surat masuk masa novisiat tahun kedua. Setelah itu 3 bulan di komunitas, lalu akan diutus ke komunitas-komunitas untuk melihat bagaimana istilahnya itu kayak PKL, orang yang PKL begitu. Setelah itu pulang kembali ke komunitas, lalu menjalani hidupnya seperti di masa novisiat itu. Lalu setelah 2 tahun ajukan surat lagi kepada pimpinan untuk mengadakan permohonan untuk profesi sementara, ditandai dengan menerima kalung. Di situ kami akan mengucapkan janji yang di dalamnya ada 3, kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan. Di situ ya taat berarti diutus dimanapun pergi. Makanya di setiap komunitas itu tidak ada suster yang selalu tetap begitu, selalu ada perpindahan, pertukaran begitu. Lalu setelah menjalani masa juniora, setelah mengucapkan janji, lalu akan masuk diutus dulu ke pusat. Setelah di pusat 6 bulan atau 1 tahun, baru diutus ke komunitas-komunitas lain untuk membantu di sana. Lalu dalam kehidupan saya sebagai seorang religius itu bukan berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan di dalam diri sendiri, dalam persaudaraan. Kalau kami sebut itu persaudaraan, di mana saya harus mengenal hidup kepribadian sesama saya. Lalu di situ juga kadang ada namanya ya kayak kesalahpahaman itu. Kesalahpahaman itu pasti ada, tapi ya selalu kami perbaiki lagi dengan minta maaf, lalu ya membangun kembali agar komunitas itu tidak menjadi tidak hancur begitu, tapi saling melengkapi untuk tetap terus setia dalam panggilan. Lalu kadang juga ada yang tanya ketika menjadi seorang suster, apakah suster pernah jatuh cinta atau suka nggak sama orang atau udah mati rasa gitu. Biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, saya pribadi ya kalau ditanya seperti itu ya pasti adalah namanya perasaan mengagumi, itu pasti ada, cakap gitu, ganteng gitu, tapi ya sadar lagi, oh ternyata dia bukan milikku. Dia aja cakap, apalagi dia yang menciptakan, itu pasti lebih ganteng dari itu. Nah dari situ mulai mengenal diri, mengenal persaudaraan saya, mengenal karya perutusan di mana saya ditugaskan. Disitulah belajar untuk memupuk panggilan itu agar menjadi semakin suci, meskipun tidak selalu suci, jatuh bangun dalam perjuangan, tapi di mana ada perjuangan pasti di situ akan dikasih jalan keluar. Harapan saya untuk saya pribadi dan untuk persaudaraan SFS itu agar kami tetap setia sampai ya kami dipanggil kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Yang saya hormati Romo Irfan, para suster, Bapak Ibu dan kaum muda sekalian, selamat sore. Selamat sore. Ya, pertama-tama saya bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membagikan pengalaman hidup panggilan saya. Ya, sebelum saya membagikan pengalaman hidup saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Suster Maria Teresa SFS. Di sini asal saya dari NTT, khususnya di bagian Kefal Manado. Menurut saya panggilan itu misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena saya tidak mengerti panggilan itu. Saya mengerti panggilan itu ketika mendapat
mendapat informasi dari para suster yang datang ke sekolah kami untuk memberikan perompang tentang kongregasi begitu. Dan di situ panggilan itu misteri tapi menghasilkan buah yang baik bagi saya. Kenapa? Karena di situ banyak pergulatan dalam diri saya karena saya memiliki orang tua yang berbeda agama. Bapak saya agamanya Kristen Protestan, ibu saya Katolik. Di situ saya bimbang, ragu, takut untuk mau memberitahu kalau saya ingin menjadi seorang biarawati. Namun sebelum saya mau memberitahukan keinginan saya ini, saya pertama-tama membagikan kepada saudara-saudari saya di sekolah. Di situ ya saya bisa bersyukur bisa mendapat kekuatan dan peneguhan serta jalan keluar untuk bisa memberitahu keinginan saya ini. Karena dari awal dari TK sampai SMP ya pelajaran saya agama Kristen Protestan. Setelah SMA, situ saya tertarik untuk mengikuti pelajaran Katolik karena saya mengikuti kegiatan SEKAR, Serikat Kerasulan Anak dan Remaja. Tidak tahu kenapa, saya senang, kayak sukacita dan bahagia untuk mengikuti kegiatan itu. Tidak pernah alpa untuk tidak mengikutinya. Dan ya dengan kegiatan itu pastikan ke gereja juga. Di gereja ya teman-teman saya pas komuni menyambut tubuh dan darah Kristus. Di situ saya tidak sempat untuk menyambutnya. Saya bertanya-tanya dan ada keinginan untuk ingin sekali seperti mereka untuk dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Dalam perjalanan waktu, ya keinginan itu semakin membuat saya untuk harus bisa memberitahu kepada orang tua bahwa saya ingin menjadi seorang biarawati walaupun saya belum bisa menjadi Katolik. Setelah tamat, ya saya pertama-tama memberitahu kepada mama bilang bahwa saya ingin menjadi suster atau seorang biarawati. Jawaban mama ya biasa-biasa saja karena saya belum bisa menjadi Katolik. Lalu yang kedua saya memberitahu kepada bapak. Bapak bilang ya tidak setuju begitu karena ingin mempunyai keturunan. Tapi hati saya ya di situ tidak menginginkan panggilan itu lagi, tidak hiraukan panggilan itu lagi. Tapi setelah panggilan itu muncul ketika saya tamat SMA, panggilan itu muncul kembali ketika saya mengikuti jalan salib hidup. Jalan salib hidup itu saya juga mendapat tugas untuk menjadi komentator. Setelah itu menjalankan tugas itu saya seperti kayak merasa dipanggil untuk bisa melayani Tuhan. Seperti dalam hati pasti saya bisa melayani Tuhan. Saya memang tidak mengerti karena melayani Tuhan maksudnya apa, tidak mengerti. Di situ ya saya menseringkan lagi kepada kakak-kakak pembimbing bahwa ada kayak saat bertugas sebagai komentator dalam jalan salib hidup itu, hati kecil saya berkata bahwa saya ingin melayani Tuhan. Ya dengan sharing dan berbagi kepada kakak-kakak pendamping, ya mereka memberikan jalan keluar bagi saya untuk terbuka lagi kepada orang tua dan menarik perhatian orang tua supaya bisa mengizinkan saya untuk menjadi seorang biarawati. Ya di situ saya mulai rajin bekerja, pokoknya cari hati orang tua supaya bisa mengizinkan saya begitu. Tapi tidak juga, tapi saya selalu untuk mengajak teman-teman untuk membantu saya untuk
membuat mama saya supaya bisa mengizinkan saya. Ya, dengan saya bersyukur sekali dengan bantuan doa dan kehadiran saudara-saudari saya itu, saya semakin percaya bahwa itu panggilan saya, walaupun kedua orang tua saya tidak menyetujuinya. Dengan berpikir, berdoa dan percaya saya bisa menanggapi panggilan itu. Disitulah baru saya mengerti panggilan sebagai seorang biarawati. Dan saya sangat bersyukur ketika pasca 2017, di situ mama memanggil saya. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja mama memanggil saya dan berdua di ruang tamu untuk berbincang-bincang. Di situ ya sempat saya nangis karena tidak percaya kalau mama sendiri yang mengizinkannya. Mama bilang, "Marlin, apakah memang betul ini jalan panggilanmu?" Saya juga tidak tahu lagi karena sudah berjuang, sudah berusaha, tapi ya belum ada jawaban yang pasti bagi saya. Namun di situ ya tiba-tiba saja mama saya bilang, "Ya, sekarang mama mendukung kamu untuk bisa menjalani pokoknya apa yang sekarang kau cita-citakan, ya mama akan mendukung dan selalu mendorong kamu." Di situ saya sempat ya memeluk mama, bersyukur, berterima kasih karena bisa mendapatkan izin. Dan kemudian itu ya mama berusaha untuk bisa bertemu dengan Romo untuk saya dibaptis menjadi Katolik dan menerima tubuh Kristus. Dan setelah saya dibaptis menjadi Katolik, di situ ada seorang Romo membantu saya untuk mengenalkan kongregasi. Ada 2 kongregasi yang dikenalkan kepada saya, yang pertama dari Kalimantan dan kedua dari Sukabumi. Dan hati saya ya pilihnya ke Sukabumi. Tidak tahu kenapa ya saya senang ke Sukabumi. Lalu Romo bilang, "Iya dia bilang, "Kayaknya kau ini bisa tidak ya jadi suster?" Saya bilang, "Romo, yang penting saya minta doanya, kalau memang ini panggilan saya pasti saya bisa jalankan." Lalu ya saya dapat berkat dari Romo, dapat buku doa juga dari Romo untuk bisa berdoa setiap hari. Dan pesan dari Romo adalah doa, karena dengan doa membantu saya untuk bisa menjalani hidup panggilan itu, dan dengan doa itu dari Bapak saya pun mengizinkannya. Ya, saya bersyukur karena dari perbedaan agama orang tua saya itu, saya bisa mendapat izin dan bisa menjalani hidup panggilan saya sampai sekarang. Dan ya saya bersyukur karena saya datang ke sini, kedua orang tua juga membantu dan menyiapkan segala perlengkapan untuk saya ke Sukabumi. Dan situ hanya bisa mama yang mengantar ke bandara, lalu saya bertemu dengan para saudari dari Flores untuk bersama-sama ke Sukabumi. Ya, di situ saya mulai menjalankan hidup saya sebagai seorang biarawati, dan saya menjalankan masa aspiran, masa postulat, dan masa novisiat sekarang. Di situ saya juga bisa belajar untuk menerima, menyesuaikan, dan melayani. Karena ya perbedaan budaya dengan Timur dan Jawa berbeda, dan di situ saya harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa menerima dan melayani, dan bisa menempatkan diri saya sebagai orang Sukabumi. Dan dengan semuanya itu ya saya juga dibimbing oleh para pendamping dan para saudara-saudari saya untuk bisa menjalankan hidup panggilan saya sampai sekarang.
Dan saya bersyukur karena panggilan itu bisa menjadikan buah yang baik hingga saya sekarang ini. Terima kasih Romo para Terima kasih Suster Melan dan Suster Teresa yang telah men-sharingkan pengalaman panggilan awal di mana mereka dari tengah keluarga kemudian masuk menjadi seorang biarawati. Yang saya garis bawahi adalah mereka sebagai suster itu bukan masuk biara itu karena jomblo atau karena tidak payu ya, tapi karena apa? Sebuah pilihan. Kalau merupakan sebuah pilihan, harapannya adalah menghidupi pilihan itu dengan konsekuen dan semoga semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang, termasuk juga kita semua yang hidup sebagai awam, hidup berkeluarga. Panggilan kita sama, yakni mengabdi Allah, melayani Allah melalui sesama. Semoga kita masing-masing dimampukan untuk itu. Amin.